Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Firdaus Masyur Murtoto, mahasiswa jurusan Operation Management di MBA UGM dengan dosen pembimbing Prof. Nurul Indarti, Civil Ekonom, Chanmerch, PhD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Cetak Biru Layanan untuk Meningkatkan Kelancaran Pembayaran di Perusahaan PT Pembantu Usaha Perintis. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan latar belakang dari penelitian saya terkait perkembangan peningkatan jumlah usaha di Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat, OSS berbasis risiko telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari BPKPM, dalam waktu 2 tahun sejak diperkenalkan, OSS berbasis risiko telah berhasil menerbitkan lebih dari 5 juta nomor induk berusaha atau NIB bagi setiap pelaku usaha. Kemudian dalam 3 tahun, angka tersebut meningkat hingga 10 juta NIB. Angka-angka ini mencerminkan peningkatan izin pertumbuhan sektor usaha yang mana nanti ada kaitan terhadap perusahaan legal web. Kemudian terkait dengan latar belakang perusahaan legal web atau PT Pembantu Usaha Perintis, yaitu perusahaan penyediaan layanan legalitas usaha sejak tahun 2021. Kemudian pada awal memiliki karyawan 1 orang, kemudian sekarang memiliki karyawan lebih dari 10 orang. Saat ini Legal Web sudah menangani lebih dari 300 klien di seluruh Indonesia. Kemudian terkait dengan slogan dan strategi bisnis, perusahaan ini memiliki slogan yaitu terima dulu baru bayar. Maksudnya apa? Tidak memerlukan uang muka untuk setiap layanannya. Hal ini membuat daya tarik terkait perusahaan tersebut, yaitu mempermudah akses layanan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Kemudian tantangan yang harus dihadapi yaitu masalah arus kas, yaitu tunggakan pembayaran dari beberapa klien dituliskan terkait dengan data keuangan, yaitu tunggakannya dari Januari sampai April 2024 sebanyak 38,5 juta atau sebanyak 22 transaksi. Kemudian terkait dengan transaksi lunas sebanyak 266 juta. Berikut slide terkait dengan data transaksi yang belum dibayar. Bisa kita lihat bahwa pada slide pie chart yang ada di sebelah kiri, bahwa sebesar transaksi yang sudah dibayar sebanyak 93%, kemudian yang belum dibayar sebanyak 7%. Kemudian jika kita lihat dari bar chart yang ada di sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa lebih dari 250 juta transaksi sudah dilunasi, namun sekitar kurang dari 50 juta transaksi belum dilunasi. Kemudian terkait rumusan masalah yang ada, terdapat 4 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah dilema strategi pemasaran. Slogan terima dahulu baru bayar menjadi kekuatan dan tantangan bagi legal web. Kemudian yang kedua, tantangan keuangan. 7% dari total transaksi belum dibayar, memicu risiko arus kas bagi perusahaan. Kemudian layanan yang terkait, legalitas usaha untuk PT, CV, dan yayasan, yang mana ini adalah layanan yang dibuat di legal web. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan solusi, yaitu metode cetak biru layanan dengan tujuan untuk visualisasi proses layanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki titik masalah. Kemudian terkait dengan pertanyaan penelitian. Pertama yaitu bagaimana rancangan proses layanan di legal web saat ini berdasarkan metode cetak biru layanan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi titik hambat dan faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan tertundanya pembayaran dalam rancangan proses layanan legal web. Kemudian yang ketiga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam rancangan proses layanan di legal web. Kemudian terkait dengan pertanyaan penelitian. Pertama yaitu bagaimana rancangan proses layanan di legal web saat ini berdasarkan metode cetak biru layanan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi titik hambat dan faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan tertundanya pembayaran dalam rancangan proses layanan legal web. Kemudian yang ketiga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam rancangan proses layanan di legal web. Kemudian terkait dengan lingkup penelitian ada 4 poin yang akan saya bahas. Pertama yaitu terkait dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian PT Pembantu Usaha Perintis ada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian terkait dengan fokus penelitian, yaitu fokus penelitian yang akan saya teliti, yaitu layanan pembuatan legalitas usaha yang ada di legal web. Alasannya adalah karena tantangan operasional dan juga sumber pendapatan utama perusahaan yaitu di layanan legalitas usaha. Kemudian ketiga yaitu analisis desain proses layanan dengan metode kerangka cetak biru layanan dengan fokus interaksi langsung pelanggan dan aktivitas pendukung di belakang layar. Terkait dengan tinjauan pustaka ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu definisi layanan. Menurut Kotler dan Keller, layanan adalah tindakan atau proses yang tidak berwujud dan sering dikonsumsi bersamaan dengan produksinya, menjadikan pelanggan sebagai bagian dari integral dari kualitas layanan. Menurut Gunross tahun 2015, layanan adalah serangkaian aktivitas dalam interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan yang berfungsi sebagai solusi untuk masalah pelanggan.
Yang kedua yaitu proses pembuatan legalitas, tahapan mulai dari konsultasi hingga penyelesaian legalitas bisnis seperti PT, CV, dan yayasan sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran slogan. Menurut Kotler dan Keller, slogan efektif memperkuat identitas merek dan membangun kepercayaan. Resiko, ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat merusak reputasi dan loyalitas. Kemudian terkait dengan integrasi Pokayoke dalam layanan, Pokayoke untuk mencegah kesalahan manusia di berbagai titik layanan, menurut IMAI 2012, membantu memastikan standar kualitas melalui daftar periksa dan verifikasi. Kemudian tinjauan pustaka yang kelima yaitu cetak biru layanan, sengaja saya pisahkan karena ini menjelaskan terkait dengan tesis saya sendiri. Cetak biru layanan itu memiliki definisi alat visual untuk menggambarkan, menganalisis, dan meningkatkan proses layanan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi titik kritis yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan dan efisiensi operasional. Kemudian terkait strukturnya, pertama ada evidence, yaitu bukti fisik yang mempengaruhi persepsi pelanggan. Contohnya bisa jadi website atau katalog online. Kemudian yang kedua, customer action, yaitu aksi pelanggan dalam titik kontak utama layanan. Yang ketiga, garis interaksi, memisahkan aktivitas pelanggan dan aktivitas karyawan. Keempat, visible contact action, yaitu tindakan karyawan yang terlihat oleh pelanggan. Kelima, garis visibilitas, memisahkan aktivitas yang terlihat dan tidak terlihat oleh pelanggan. Keenam, invisible contact action, tindakan di belakang layar yang mendukung layanan. Tujuh, garis internal, memisahkan aktivitas staf, pendukung, dan garis depan. Yang terakhir yaitu support proses, yaitu proses pendukung yang memastikan kelancaran operasional. Kemudian terkait perancangan cetak biru layanan, yaitu memiliki beberapa langkah. Pertama, identifikasi proses. Kedua, pemetaan front stage and backstage. Yang ketiga, identifikasi hambatan. Keempat, penyempurnaan proses. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Terkait dengan manfaatnya, cetak biru layanan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah memetakan dan mengidentifikasi titik kritis. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan koordinasi antar departemen. Yang ketiga, mengurangi hambatan dalam proses pembayaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, membantu merancang inovasi layanan baru. Terkait dengan metode penelitian, pertama yaitu pendekatan kualitatif dengan memahami layanan legal web terkait dengan penundaan pembayaran. Yang kedua, fleksibilitas terkait dengan pengumpulan dan analisis data sesuai dengan konteks menurut Indarti dan Manik tahun 2024. Yang ketiga, menggunakan metode eksploratif untuk merumuskan solusi dalam menciptakan cetak biru layanan yang lebih efisien dan transparan. Terkait dengan pengumpulan data, menggunakan purposive sampling. Yang kedua, observasi non-behavioral. Yang ketiga, wawancara mendalam. Metode penelitian yang ketiga yaitu jenis data. Data yang digunakan primer dan sekunder. Primer dari observasi dan wawancara. Sekunder dari arsip internal, laporan invoice, riwayat komunikasi untuk memperkuat data primer. Terkait dengan validitas dan reliabilitas, menggunakan triangulasi data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen untuk meningkatkan akurasi. Kemudian terkait dengan reliabilitas, menggunakan prosedur pengumpulan data konsisten dan analisis konten sistematis untuk hasil yang stabil. Terkait dengan profil narasumber, peneliti memiliki 3 yang diwawancarai dengan inisial sebagai berikut untuk menjaga privasi dari narasumber tersebut. Terkait dengan cetak biru layanan saat ini, peneliti sudah meneliti terkait dengan apa yang ada di perusahaan terkait flow layanan yang di perusahaan, dimulai dari klien menghubungi CS hingga klien mendapatkan produk atau mendapatkan legalitas dari CS. Kemudian didapatlah bahwa cetak layanan seperti berikut. Kita bisa lihat terdapat beberapa titik hambat. Yang pertama yaitu terkait dengan titik yang pertama bisa disebut dengan titik kegagalan karena pada proses tersebut bagian layanan pelanggan mempermudah proses verifikasi sehingga memperbesar peluang terkait risiko layanan yang tidak dibayarkan. Kemudian yang kedua, titik hambat kedua kita bisa lihat bahwa klien diharuskan menunggu selama 2-4 hari tanpa adanya pemberitahuan dari layanan pelanggan. Diketahui penyebabnya dikarenakan bagian administrasi tidak menginfokan kepada bagian layanan pelanggan terkait dengan update proses status layanan yang diambil oleh klien. Hal tersebut terjadi dikarenakan bagian administrasi tidak melakukan follow up terkait dengan pekerjaan dari penghubung notaris. Yang terakhir, kita bisa lihat bahwa resiko terhambatnya pembayaran menjadi lebih besar pada legal web dikarenakan pada proses tersebut legal web sudah membayarkan DP kepada pihak penghubung notaris. Kita bisa lihat pada tahap legalisasi,
Yang pertama yang dilakukan oleh aksi karyawan di balik layar itu penyelesaian layanan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan kuasa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil kepada klien, dan dilanjutkan dengan pembayaran. Pada tahap penyerahan dokumen, kita lihat bahwa aksi yang pertama dilakukan oleh Legal Web yaitu membayarkan sisa pembayaran kepada notaris dan menerima salinan fisik dari notaris. Pada step ini tidak ada terkait hambatan dan kegagalan terkait dengan proses layanan. Terkait dengan cetak biru layanan, peneliti membuat beberapa rekomendasi untuk perbaikan desain proses layanan. Yang pertama yaitu optimalisasi proses verifikasi layanan pelanggan Legal Web. Dari peneliti merekomendasikan penggunaan Zoom Meeting untuk meningkatkan proses verifikasi. Dengan platform ini, layanan perizinan menjadi lebih personal dan berkualitas, memungkinkan klien berinteraksi langsung dengan petugas, memastikan identitas, dan mendapatkan penjelasan mendalam terkait dengan proses perizinan. Kemudian pendekatan ini meningkatkan transparansi, rasa percaya, dan kepuasan klien dalam layanan Legal Web. Yang kedua yaitu pastinya terkait dengan peningkatan koordinasi antar bagian layanan pelanggan dan juga administrasi. Dapat diterapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk mengoptimalkan alur komunikasi antara layanan pelanggan dan administrasi. SOP ini mengatur pembaruan status dokumen secara real time dan responsif. Kemudian langkah ini memastikan klien selalu mendapatkan informasi terkini mengenai status pengajuan mereka, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan klien. Rekomendasi terakhir yaitu manajemen risiko dalam pembayaran down payment atau DP. Baiknya Legal Web mengubah prosedur pembayaran DP dalam pembuatan akta minuta. Kini bagian administrasi dapat membuat akta minuta sendiri. Baru setelah draft selesai, klien diminta membayar untuk proses finalisasi. Langkah ini mengurangi risiko terhambatnya pembayaran dan tetap sejalan dengan slogan terima dokumen dahulu baru bayar. Tambahan juga terkait dengan rekomendasi yang diberikan. Kita lihat bahwa aksi fisik pertama di tahap finalisasi dan legalisasi yaitu pembayaran, dan kemudian dari karyawan menerima pembayaran dan menginfokan proses 2 hari untuk penandatanganan. Baru setelah itu dari pihak administrasi membayarkan DP dan membuatkan akta mengikuti draft yang disetujui dan juga mengirimkan surat pernyataan kuasa kepada penghubung notaris. Setelah itu bagian administrasi melakukan penyelesaian layanan, kemudian menghubungkan kepada CS terkait dengan pemberitahuan proses untuk diinfokan setiap harinya, dan dari klien menerima pemberitahuan. Kemudian dari langkah selanjutnya yang dilakukan oleh administrator yaitu meminta menghubungi penghubung notaris untuk menandatangani akta. Kemudian akta ditandatangani, langsung dilanjutkan dengan legalisasi dokumen fisik dan digital selesai. Kemudian pembayaran sisa melalui penghubung notaris dari administrasi. Yang terakhir yaitu dari administrasi melaporkan bahwa dokumen siap dikirimkan. Baru setelah itu menginfokan kepada CS, kepada layanan pelanggan, dan dari CS mengirimkan dokumen kepada klien. Dari klien menerima dokumen, kemudian dari CS meminta ulasan melalui Google Business, kemudian dari klien mengirimkan ulasan tersebut. Setelah itu baru proses selesai. Untuk kesimpulan dan saran, yang pertama yaitu hambatan utama, yaitu pertama adalah penawaran layanan dan verifikasi yang terlalu mudah yang dilakukan oleh pihak customer service dari Legal Web. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antar bagian menyebabkan klien menunggu tanpa informasi status layanan. Yang ketiga yaitu pembayaran down payment dan terkait dengan proses pembuatan akta. Maka dari itu rekomendasi perbaikan meliputi pertama, optimalisasi verifikasi klien dengan menggunakan Zoom untuk verifikasi awal. Kemudian yang kedua, peningkatan koordinasi dengan menerapkan SOP agar informasi disampaikan cepat dan akurat. Yang ketiga, manajemen risiko down payment. Legal Web membuat draft akta sebelum pembayaran penuh oleh klien. Saran dari penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan kualitatif dan disarankan menggunakan metode campuran untuk hasil yang lebih representatif. Demikian presentasi tesis saya mengenai rekomendasi perbaikan desain proses layanan di Legal Web. Harapan saya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan klien, sekaligus mendukung perkembangan Legal Web sebagai penyedia layanan legalitas usaha yang unggul di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.